Apalagi sih penyebab menumpuknya sampah ataupun limbah makanan yang ada di Indonesia saat ini? Langsung saja kita saksikan dalam infografis berikut ini, pemirsa, di mana penyebab terjadinya limbah makanan atau sampah makanan yang menumpuk, ini adalah karena masyarakat sering berbelanja berlebihan tidak sesuai kebutuhan gitu ya. Dan jujur nih, saya juga kadang-kadang suka melakukan hal ini ketika saya pergi ke supermarket ya, yang pada awalnya saya hanya mau membeli beberapa barang, contohnya 5 barang, tapi ketika sudah sampai di supermarket, akhirnya yang saya bawa pulang bisa 10 atau 15 barang. Dan ternyata pada akhirnya itu juga nggak bisa saya makan semua, nggak terpakai, kadaluarsa, akhirnya menyebabkan tumpukan sampah makanan. Kemudian penyebab yang kedua ini adalah tidak menyimpan makanan dengan baik dan benar. Nah, kalau dari sisi penyimpanan makanannya saja sudah salah gitu ya atau tidak tepat, lagi-lagi nanti makanannya gampang kadaluarsa, kemudian ujungnya nggak kemakan dan menyebabkan semakin banyaknya limbah dan juga sampah makanan. Padahal limbah dan sampah makanan ini juga bisa merusak dan mencemari lahan ya, juga air gitu ya, termasuk nanti bisa air yang kita minum ini tercemar sampah atau limbah makanan, racun ya yang berasal dari sampah dan juga limbah makanan. Dan ternyata nih Indonesia juga merupakan negara kedua yang menyumbang sampah makanan terbesar ya, dan posisi pertama ini ditempati oleh Arab Saudi. Dan tentunya ketika terjadi penumpukan limbah makanan dan sampah makanan, artinya Indonesia juga harus punya lahan yang lebih lagi gitu ya untuk menampung sampah-sampah tersebut. Tapi kalau saat ini saja kondisi lahan di Indonesia juga sudah mulai menipis, artinya akan ada kegiatan-kegiatan yang tergeser gitu ya. Jadi contohnya ketika harusnya nih lahan tersebut digunakan untuk pertanian, tapi karena limbah makanan atau sampah makanan sudah menumpuk, akhirnya lahan pertanian tadi diambil alih atau dialih fungsikan untuk tempat pembuangan sampah. Nah, kemudian contohnya ya, kalau misalnya lahan pertaniannya diambil alih atau dialih fungsikan, ini akan mengganggu supply and change ya. Tidak hanya bagi para petani tersebut bisa merugikan ya karena tidak bisa bercocok tanam contohnya, tentunya kita sebagai masyarakat pada akhirnya ini akan terganggu ya ketika kita ingin mendapatkan pangan atau makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan lainnya. Kemudian jika lahan pertanian juga ini semakin menyempit ya karena dialih fungsikan untuk tempat pembuangan sampah contohnya, pada ujungnya juga kita akan kembali melakukan yang namanya impor makanan atau impor bahan pangan gitu ya. Kalau kita udah kebanyakan impor, tentunya efeknya ini akan semakin membuat devisa negara menjadi terkuras. Kemudian petani-petani di Indonesia ini jadi jobless deh pemirsa, nggak ada kegiatan, nggak ada pekerjaan gitu ya. Jadi jangan sampai karena kelalaian kita nih sering buang-buang makanan, belanja makanan kebanyakan, nyusun makanan yang nggak tepat gitu ya, penyimpanannya kurang tepat, nanti bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Lantas